Kalau gue ngeliat PR-nya MU kan, Dev, dengan skema 3-4-3-nya, itu kan sisi kiri ya. LMF kalau bahasa orang yang tahu taktik ya kan. Ya mungkin ya gue nggak tahu sih. Oh, menurut gue LMF terbaik saat ini, salah satu yang terbaik di Eropa tuh ada di Leverkusen. Leverkusen ya, karena Si Alex Grimaldo. Grimaldo kan. Iya, karena dia salah satu yang bermain dengan formasi 3-4-3 juga. Tapi apakah Grimaldo yang sekarang lagi main di Liga Champions mau? Hah? Ke Old Trafford? Leverkusen lagi bagus kan di Liga Champions kan juga. Oh iya. Ya agak berat juga. Gue juga lagi mikir sih, pemain mana ya yang mau datang ke Old Trafford kalau bukan soal sejarah sih. Kalau memang permasalahan Manchester City adalah seorang Rodri, ya dia harus cari DMF yang mumpuni. Januari merupakan Januari. bulan dibukanya transfer musim dingin di dunia sepak bola, terutama di Eropa. Yang akan kita bahas di halftime break bersama gue Dev Refli dan kembali bersama Bang DJ. Ye. Emang ada dunia lain nih? Hah? sepak bola. Januari itu emang satu diksi atau di bulan pertama ini luar biasa ya. Banyak lagu itu terinspirasi dengan kata Januari. Ya kan? Lagunya almarhum Glenn Fredly. Oh iya betul. Ya. Gigi. Ya. Rita Effendi. Yang gue tahu dua itu doang. Januari. Ya, lu gak tahu lu. Ya. Ini mau nyanyi atau mau bahas ini? Ya Pak, kita bahas itu ngomongin bola ya. Kalau kita nyanyi, aduh, lain bayarannya soalnya. Ya. Oke, Bang DJ, 1 Januari setelah dibuka bursa transfer. Udah dibuka ya 1 Januari? Udah. Oke. Transfer musim dingin, tapi kalau gua lihat di sosial media, di Mr. Hibigo atau di akun-akun transfer yang beredar di di sosial media, gue belum lihat, Belum rame ya? belum lihat seramai itu untuk Belum ada ilah-ilah tertentu ya? ya di transfer musim ini. Tapi memang ada beberapa yang menarik juga nih Bang DJ. Contohnya seperti Liverpool, MU dan juga City sih kalau gue lihatnya, tiga tim ini nih. Tapi mungkin ini nanti akan kita ngalir aja. Kalau gue kan ngeliatnya gini Dave, sekarang sebenarnya kalau kita ngomongin Premier League dan kita memang tidak boleh menepikan 6 tim besar. Betul. Walaupun nggak semua akhirnya seperti kelihatan tim besar di paruh pertama ini, ya kan? Terutama di musim ini ya. Iya, paruh pertama musim ini. Ya kita kan ngobrol lah, kita coba melihat lah ya. Sebenarnya apa yang menjadi challenge buat tim-tim ini. Mungkin gue mulai dari Liverpool, Dave. Kalau kita ngomongin Liverpool ya, di masa perdana Arne Slot ya, banyak orang bilang bahwa transisi dari Jurgen Klopp ke Arne Slot itu mulus, ya, atau dibilang tidak terlalu banyak goncangan. Kalau memang kita mengaca kepada posisi Liverpool di Premier League, di mana mereka bisa memimpin, kemudian juga di Liga Champions, sempurna, 6 kali main 6 kali menang, dan total sebenarnya Arne Slot juga sudah membawa timnya main di Carabao Cup dan melaju sampai di semifinal. Saat ini kita ngobrol cuma sekali kalah kayak gitu. Tapi apakah Liverpool sesempurna itu skuadnya? Memang harus kita akui, ini menurut analisa gue ya, kacamata gue yang bukan siapa-siapa nih, ya kan, kita kan pecinta sepak bola lah. Betul. Arne Slot ini punya 2 kekuatan yang berkaitan dengan Liverpoolnya. Satu, bagaimana dia memiliki taktik yang fleksibel, atau kalau bahasa gue lihat agile, seperti itu. Mereka bisa bermain bola-bola pendek gitu ya, umpan-umpan yang dekat, tidak jadi lebih dominan dalam penguasaan bola. Betul. Tetapi mereka juga santai, sesekali mereka membiarkan lawan mendominasi mereka, kemudian mereka main lebih direct, dan
semua pemain yang diturunkan itu seperti menyatu, bisa memahami apa yang diinginkan Arne Slot di permainan itu. Itu yang pertama, mungkin fleksibilitas taktiknya sehingga nggak monoton kayak tim yang lain gitu. Saya terpaku dengan 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3. Itu aja terus cuma orang. Tapi dia bisa lihat situasi, kondisi, bahkan itu bukan per pertandingan, per babak gitu. Di babak pertama dia bisa. Di babak pertama kan gameplaynya gini, tadi babak kedua berubah. Iya. Nah yang kedua adalah bagaimana dia memaksimalkan kapabilitas pemain. Kita sama-sama tahu dan selalu sering kita bahas bagaimana dia membuat seorang Ryan Gravenberch itu bisa menjadi seorang yang pemain yang luar biasa. Musim lalu kalau gue nggak salah, Gravenberch itu di Premier League main 26 kali dengan rataan menit mungkin 40 menit. Musim ini dia hampir selalu turun di setiap pertandingan. Hampir starter semua pertandingan. Satu, dan hampir selalu bermain 90 menit. Dan Ryan Gravenberch itu menjadi sebuah kenyamanan buat Liverpool. Dia sebagai jangkar gitu ya, yang kalau pemain Liverpool kehilangan bola, dia memastikan bahwa bola itu nggak akan lama di tim lawan untuk memulai lagi serangan. Atau ketika dia Liverpool serangan, dia juga bermain cukup baik. Tapi sekali lagi, apakah Liverpool sesempurna itu? Lepas mereka bisa cetak puluhan gol dari open play segala macam. Nyata nggak juga. Kalau ngomongin lini belakang, ya Liverpool memang cukup oke lah. Dia kebobolan barangkali 19 gol sekarang ya, kalau nggak salah ya. Mungkin dia cuma beda dikit sama Arsenal ya, yang punya lini pertahanan baik juga. Nah, gue lihat lini pertahanan Liverpool ini yang menjadi permasalahan, yang bisa menggugah seorang Arne Slot akan mencoba masuk ke bursa transfer. Ada yang bilang Trent Alexander-Arnold, apalagi setelah menghadapi MU kemarin, pikirannya udah di Madrid katanya, ya kan? Badannya di sini pilih pikiran di badannya di Anfield, otaknya udah di Madrid, ya kan? Nah, tetapi sebenarnya kalau untuk posisi TAA, sebenarnya sudah beberapa kali Arne Slot seperti mencoba Conor Bradley untuk bisa diberikan milik bermain. Apalagi waktu sempat kan Trent Alexander-Arnold cedera ya, atau kena hukuman atau apa, sehingga Conor Bradley malah bisa main jadi starter. Tapi di 2 CB ini, lepas Virgil van Dijk masih menjadi sosok yang penting. Betul. Tapi Konate juga beberapa kali off position, komunikasi mereka juga sering tidak sempurna gitu. Termasuk juga ketika diganti oleh Joe Gomez waktu Konate sempat cedera, atau siapa, Kwanza ya sempat main. Itu juga punya PR ini pertahanan. Lebih-lebih yang sebelah kiri, Robertson jauh ya, udah pernah kena kartu merah beberapa kali, 2 atau 3 kali dia melakukan pelanggaran di kotak penalti yang berdampak lawan bisa mencetak gol. Nah, menurut gua ini akan menjadi sosok yang menjadi fokus tersendiri ketika Liverpool masuk ke bursa transfer. Kalau gua itu, nah tinggal siapa back yang akan ini. Kalau kita ngomongin back kiri, gua ngelihat kayak Lewis Hall yang di Newcastle itu menjadi pilihan tersendiri. Tapi apakah bisa tuh dicomot di musim dingin ini? Nah, itu pertanyaan. Kecuali iming-iming bahwa lu main di Liga Champions. Ini kalau gua ya soal Liverpool. Kalau lu sendiri gimana melihat? Kalau gua lebih merhatiinnya ini Bang DJ, lebih ke bagaimana Liverpool memperlakukan mungkin bisa gue bilang hero-nya mereka lah, Mohamed Salah, Van Dijk dan juga TAA gitu. Iya. Karena kan ini 3 pemain ini yang kontraknya musim ini semuanya habis kan. Setuju. Dan ya Mo Salah sih udah sedikit membuat statement tersirat bahwa ya kalaupun ini terakhir untuk gue di Liverpool, ya gue pengen memberikan sesuatu untuk warga sini gitu. Dan ya itu pasti ya gelar juara. Dan dia juga dia juga pernah dapat pertanyaan ketika dipilih juara Champions atau Premier League, ya dia lebih memilih juara Premier League gitu. Itu kan menandakan bahwa ternyata progres negosiasi kontrak antara Liverpool dan juga
Mohamed Salah nggak ada progres yang signifikan nih. Artinya kan ya kemungkinan besar lah bisa dikatakan bahwa ini ya Mohamed Salah akan hengkang dari Liverpool secara gratis loh. Iya benar. Ya buat itu gua agak disayangkan aja. ya itu konsekuensi lah ketika ya negosiasinya buntu ya. Tapi kalau kita ngomongin Mohamed Salah gitu ya, waktu itu Virzi juga pernah ngomong di sini kan. Menurut dia salah satu yang cocok tuh Bryan Mbeumo, pemain Brentford. Itu lagi lumayan Ya musim ini produktif, cukup luar biasa. Kemarin dia bikin brace terakhir di kandangnya Southampton. Ya tapi sekali lagi, apakah memungkinkan di Januari ini transfer pemain itu semua bisa terjadi, terwujud? Ya kita juga tahu ya, Darwin Núñez juga. Orang mungkin udah banyak yang gemes ya kan, fans Liverpool juga yang gemes. Kemarin juga sempat ada yang bilang, apa mungkin ya bang, mengambil Umar Masmus dari Eintracht Frankfurt, pemain Mesir, untuk bermain di Liverpool, itu bisa menjadi ganjalan supaya Mohamed Salah tetap stay di Anfield. Nah, kita nggak tahu tuh apakah itu bisa juga menjadi opsi tersendiri. Ya cuman itu sih Bang DJ, kalau dari Liverpool ya gue agak menyayangkan aja gitu loh. Maksudnya lo kehilangan Van Dijk sama Van Dijk juga terakhir. Iya, Van Dijk sama Salah tuh dengan gratis itu aja. Tapi kalau gue sih Van Dijk ya, dengan kalau benar Van Dijk musim ini terakhir, kemungkinan untuk stay lebih ya karena Belanda connected lah. Connection. Iya. Apalagi kalau Ryan Gravenberch main oke, Cody Gakpo juga mungkin bisa 2 digit musim ini golnya. Ya gua rasa Van Dijk akan tetap bertahan. Nah tapi kalau ngomongin Januari ini ya itu tadi sih Dev. Ya menurut gua Liverpool harus karena gini ya, mereka masih ada di semua kompetisi. Di Carabao Cup juga mereka masih masuk semifinal lawan Spurs kalau nggak salah nih. Terus FA Cup juga masih ada ya, dan baru mau masuk di putaran ketiga. Arsenal belum menangin apa-apa. Ya kalau dia mau memenangkan gelar, ya dia harus perkuat itu. Dan gue yakin Arsenal udah lebih paham gitu ya. Karena di awal musim kan dia tidak terlalu agresif di bursa transfer. Dia kayak ya udah gue terima deh apa yang ditinggalkan oleh Jurgen Klopp. Iya, cuman yang jadi masalah di Liverpool kan lu mau secuap-cuap apapun ke manajemen tetap aja keluar duitnya seret kan. Iya, itu kan gua agak kesampingkan soal itunya. Kalau gua kan ngelihat dari ininya ya, kalau kita ngomongin semua manajemen duit ya ngomong aja kita langsung sama manajemen kan, lu ada duit nggak kayak gitu. Itu kayak tim yang satu tuh belum ada duit. Itu kalau Liverpool ya. Iya. Dan gue sih menyoroti, kan tadi gue bilang yang buat gue yang menarik itu ada 3, ada Liverpool tadi udah kita bahas lah, ada City sama ada juga MU. Nah gue nih melihat gue malah nggak ini loh, menurut gue Arsenal juga menarik untuk dibahas. Semua menarik dibahas sih, Chelsea juga sebenarnya menarik dibahas. Tapi kalau lo mau City MU ya boleh juga. Enggak, karena gue ngelihat dua tim ini punya resiko besar apabila mereka melakukan kegiatan-kegiatan di bursa transfer yang kalau misalkan mereka butuh pemain kan mereka butuh pemain yang cukup banyak ya, dan mungkin harganya juga nggak ada yang murah. Dan itu akan menimbulkan resiko yang cukup ya buat gue sih cukup besar ya bagi mereka ya gitu. Resiko apa maksudnya? Lebih ke financial fair play atau? Iya, apalagi kan City masih dalam radar kan, dalam radar investigasi kan gitu. Jadi ya gue lihat belum ada sosok ya, harusnya loan ataupun pencarian untuk menggantikan posisi Rodri kan harusnya, atau menemani Kovacic di tengah kan harusnya bisa ditemukan di bursa transfer ini. Tapi so far gue belum melihat pergerakan yang signifikan juga dari Manchester City ya karena itu. Ya dengan Pep Guardiola masih bertahan kan, menambah 1 musim ya kalau nggak salah ya. Iya sebenarnya gue juga menarik kemarin itu sebenarnya City tuh mau seperti apa sih timnya? Karena kalau ngelihat para pemain mereka yang hari ini ada, beberapa kan memang secara umur juga sudah semakin menua ya. Lepas mereka masih oke lah, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Sementara Jeremy Doku, Savinho itu juga belum dalam peak performance mereka. Ditambah beberapa pemain muda cedera, Oscar Bob kelihatan lagi. Terus siapa tuh Rico Lewis juga
ya oke lah dia punya kontribusi tapi juga sering melakukan blunder yang tidak perlu seperti itu. Erling Haaland sendirian, kayaknya sekarang kayak nggak ada istirahatnya tuh orang, ya kan? Ya lepas mungkin mereka mau loan atau beli ya. Kalau menurut gua sebenarnya satu PR tersendiri. Kalau memang permasalahan Manchester City adalah seorang Rodri, ya dia harus cari DMF yang mumpuni. Dan kalau ngomongin sekarang di Eropa, gue nggak tahu siapa ya nama-nama kayak gue nggak ngerti. Itu ada pemain PSG Vitinha, gue nggak tahu oke apa. Enggak, Iya, nggak bisa. Iya, tapi mau siapa? Kalau di lokal, maksudnya di Inggris, Nggak ada juga. sulit kayaknya lu mau minjem pemain atau mau ngambil pemain Nottingham Forest yang mereka lagi oke gitu juga. Itu dia, makanya sebagai tambahan juga tadi gua lupa mention apa De Bruyne tahun terakhir juga Bang DJ. Nah itu lagi detailnya. Di saat mereka tahun terakhir Pep Guardiola nambah 1 musim ya. Iya. Agak misteri sih buat gue. Itu dia. Ya kalau City sih gue lihat itulah. Tapi PR City memang ya performa mereka di tengah musim ini kan ya mungkin banyak yang bilang karena ketidakhadiran Rodri dan beberapa pemain lain yang cedera dan pemain-pemain muda yang tidak Nggak step secepat up itu lah. Iya. ya untuk bisa optimal. Bersyukur kemarin Erling Haaland bisa bikin brace lagi tuh. Iya. Jadi dia masih cukup bersaing tuh. Kan jaminan 20 gol katanya kalau tiap musim untuk seorang Erling Haaland. Iya, bisa dibuktikan sih. Kalau Erling Haaland. Tapi sekarang udah oke. Oke. Ya gitu sih maksudnya Itu City. MU lu belum ngomongin. Iya, ya sama kasusnya kayak Liverpool kalau gue ngeliat City ke De Bruyne ya gitu. Maksudnya gue hanya menyayangkan pemain-pemain bagus ini yang masih memiliki value tapi dilepas sama mereka secara free, udah itu aja sih sebenarnya. Yang ke gue apa namanya agak bukan miris ya, sayang banget gitu. Ini legend-legend lo gitu. Tuh. Ya tapi mau gimana emang kadang-kadang seperti itu. Iya. Mungkin negosiasi gajinya waktu itu kan sempat yang kalau ngomongin mau salah kalau salah dia jadi kapten tim Liverpool tapi nggak jadi, kan banyak banget isu di situ. Ya MU juga ya kita ngomongin Amorim dengan Erik ten Hag, ada yang bilang kemarin salah MU nih harusnya dari awal musim udah ngelepas Erik ten Hag supaya duitnya nggak bukan buat bayar Pemain yang dia pengen gitu. iya. Tapi sekarang Amorim nggak ada dana katanya, nggak dikasih dana yang cukup, sementara dia berapa dia pertandingan sudah pegang MU 11-12 pertandingan. Ya gua rasa dia udah paham lah PR-nya di mana, masalah di mana. Iya. Dengan tidak menampilkan memberi kesempatan bermain pada Marcus Rashford di laga-laga terakhir, ya itu kan menjadi sinyal kuat. Kayaknya Rashford akan dilepas di Januari ini. Lalu siapa yang mau datang gitu? Kalau gue ngeliat PR-nya MU kan, Dev, dengan skema 3-4-3-nya, itu kan sisi kiri ya. LMF kalau bahasa orang yang tahu taktik ya kan. Ya mungkin ya gue nggak tahu sih. Oh, menurut gue LMF terbaik saat ini, salah satu yang terbaik di Eropa tuh ada di Leverkusen. Leverkusen ya karena Si Alex Grimaldo. kan. Iya, karena dia salah satu yang bermain dengan formasi 3-4-3 juga. Tapi apakah Grimaldo yang sekarang lagi main di Liga Champions mau? Hah? Ke Old Trafford? Leverkusen lagi bagus kan di Liga Champions kan juga. Oh iya. Ya agak berat juga. Gue juga lagi mikir sih, pemain mana ya yang mau datang ke Old Trafford kalau bukan soal sejarah sih. Iya. Ya itu kan gimana Negosiasi. bukan gimana Amorim bisa meyakinkan si pemain ya yang ingin diincar gitu loh. Kalau misalkan dia pengen Grimaldo ya gimana Amorim bisa meyakinkan proyeknya dia ke pemain yang dia pengen. Atau ya pemain dia yang di Sporting. Ya bisa juga. Iya kan? Ini gue punya ini Bang DJ kemarin lagi buka sosmed ada salah satu akun bikin starting lineup pemain-pemain yang bakal hengkang musim ini yang gratis dan ada yang menarik nih Bang DJ tadi. Kita nyebut bek kiri, kita nyebut DMF, kita nyebut juga mungkin ada di winger itu beberapa pemain rata-rata dari Bayern Munchen ternyata. Alphonso Davies, Joshua Kimmich. Oh iya, itu Kimmich tuh gue pikir salah satu yang bisa datang ke Manchester City Januari ini.
Apalagi dia kan pernah di bawah dengan Pep Pep Guardiola. Guardiola Iya juga kan? kan. Iya tadi gue lupa ya. Ya selain Vitinha ya Joshua Kimmich gitu kan. Ya kita lihat lah. Gue nggak tahu apakah telepon Pep Guardiola akan berdering di teleponnya Kimmich dan akhirnya membawa Kimmich ke apa namanya Manchester City ya. Yang paling gila kan ada satu lagi tuh isunya tuh. Lionel Messi katanya mau ke Etihad ya kan. Itu mah Dipinjam. dibuat-buat doang itu mah. Itu dibuat-buat doang. Iya. Tapi nggak mungkin ya kayaknya. Mungkin nggak sih dia? Enggak mungkin lah. Messi tuh udah dapet saham loh di Inter Miami. Inter Miami. Iya lah. Mau ngapain lagi dia main gitu. Gitu. Ya, kalau gue sih menyoroti 3 tim itu kan. Tim Tapi itu kalau sih. kayak ngomongin Arsenal juga Dave, maksud gua lu tadi kan sempat di episode yang terakhir tuh ngomongin apakah dengan Gabriel Jesus yang mulai menemukan ketajamannya kembali, Iya. lantas perlu striker. Ya menurut gua striker tuh perlu. Ya cuma sekali lagi, siapa yang bisa berangkat ke Emirates? Victor Gyökeres atau Osimhen? Siapa? Gue juga nggak ngelihat ini menjadi solusi jangka pendek gitu loh untuk Arsenal. Karena kalau ngomongin Arsenal ya menurut gue secara materi pemain ya ini tinggal bicara tentang bagaimana mereka saling mengerti, saling memahami taktik yang diinginkan oleh Arteta. Ya kalau kata orang ya itu aja taktiknya gitu sebenarnya ya kan. Iya, betul. Mikel Merino udah masuk. Siapa lagi pemain yang kemarin? Calafiori masuk. Ya Tapi makanya tetap naik turun. Iya makanya apa namanya ya buat gua ya apa Arsenal nih masih cukup lah dengan skuadnya yang sekarang Bang DJ gitu. Iya, paling ya striker ya, tapi kayaknya tengah musim nggak susah. Iya. Dan Ya. kalau bahas Chelsea dikit deh. Kalau gua ngeliat Dikit banyak juga nggak apa-apa. Kalau ada tim banyak juga nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu ya kan. waktu. Wah, waktu masih panjang. Baru tanggal 6 Januari masih 359 hari lagi sampai akhir tahun 2025 ya kan? Iya. Kalau gua ngeliat Chelsea tinggal nunggu pemain-pemain yang udah dia beli sebelumnya datang doang. Siapa itu? Sebenarnya ada 2 atau 3 ya. Kalau yang gue ingat ada 2. Itu ada Anselmino dari Boca Junior, itu udah mendarat di sudah mendarat di Stamford Bridge. Itu pemain apa nih? Dia center back, pemain belakang. Ya. Dari Boca Junior sama William Estevao dari Palmeiras kalau gue nggak salah. Itu dia pemain posisinya IMF. Second midfield dia ini pemain yang sekarang nih dibilang atau digadang-gadang di Brazil itu pemain muda yang paling skillful lah. Itu dia. Ya tapi gue sepakat sama lu deh. Kalau ngomongin lini belakang, kayaknya Chelsea ini punya permasalahan di lini belakang. Ya. Terutama di center back. Ya tuh. Ya. Jadi sempat nih kalau gue yang jadi yang punya Chelsea, gue sih akan coba deketin kembali Marbury. Marquinhos Ya kan, untuk balik ke Stamford Bridge atau Christian Romero lah. Lu masa pemain juara dunia main di Spurs sih? Ayo dong main di Stamford Bridge. Rumornya ini mau bawa balik Fikayo Tomori dari Milan. Rumornya. Salah itu mah. Kalau gue sih enggak, lu sebagai fans Chelsea menurut lo oke? Ya nggak tahu ya, gue sih selama ngeliat Tomori di Chelsea waktu itu ya oke. Menurut gue masih lebih oke gue. Oh iya kalau dibanding Gehi ya, cuman rumornya ya Tomori. Ya, kalau gue ngeliat itulah bursa transfer ya. Gue nggak tahu kalau ngelihat Brentford, Brighton, kemudian Bournemouth, Aston Villa, ya mungkin secara klub tidak lebih kaya dibandingin 6 tim yang besar ini. Yeah. Ya gue nggak tahu apakah musim depan. Tapi kalau ngomongin tengah musim, ya kenapa jadi seperti tidak terlalu rame, Dev? Ya itu semua melihat situasi dan kondisi. Semua situasi dan kondisi keadaannya cukup ya bahasa gue cekak lah gitu. Nah, karena itu tercekik sama financial fair play, dampak dari COVID juga kan masih terbawa sampai sekarang. Ini cukup global nih masalah keuangan ya. Nggak cuma kita doang nih. Iya kan? Iya betul. Masa curang. Iya, kan lu yang ngomong kan lu. Oke.
Ya itu kalau ngomongin bursa transfer ya. Mungkin karena masih awal juga kali Bang DJ, kan ini baru tanggal 6 nih. Ya. Mungkin nanti ketika udah tanggal 26 mungkin udah rame tuh nanti yang mulai ya kan mulai ya. Ya seperti ramenya Liga Italia, Dev. Betul. Orang ada yang bilang, lu ngomong Premier League mulu bang. Ada yang sempat nanya, lu fans mana sih bang gitu kan. Gak pernah ngomongin ini, kayaknya enak banget kan. Iya Ya. emang iya. Tapi kalau kita ngomongin Serie A lah, Ya Liga boleh, Italia ya. boleh. Ya kalau di Italia ini rame, Dev. Kalau gue yang bikin rame itu Fiorentina Bang DJ. Ya Fiorentina yang bikin rame ya Napoli lah. Fiorentina kemarin baru kalah sama Napoli. Ya enggak, maksudnya fenomena baliknya David De Gea. Enggak lah. Tapi gini deh, kalau ngomongin Serie A. Ya musim gimana ini, lo kan yang ya kan? dia pernah Serie A nih Bang. Ya gue jujur mengikuti. Ini kita lagi ngomongin ini sebenarnya di Jazirah Arab ya, di Iya. Arab Saudi. Itu dini hari nanti atau tanggal 6 nanti di 6 dini hari, karena kita sudah tanggal 6 ya. 7 dini hari Inter Milan ketemu AC Milan tuh. Super Copa, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngomongin Serie A, ini menarik di paruh pertama ya. Napoli, Atalanta, Inter Milan tuh bersaing. Inter Milan memang punya satu Dua tabungan malah ini. ya karena dia lagi bermain di Arab Saudi kan. Tapi kalau misalnya ya anggaplah itu dia dua, kalau dia bisa menang ya itu dia udah naik ke atas tuh, karena secara selisih gol dia lebih baik dari Atalanta. Ya kalau ngomongin Serie A, banyak yang bilang terutama di media di Italia memang masih mengunggulkan Inter Milan sebagai kandidat Iya. kuat jadi Ini juga juara beberapa musim baca ini. di timeline nih Inter. Iya kan? Ya memang pasukan atau tim yang dibesut oleh Simone Inzaghi ini seperti mereka tuh kayak udah main 2 musim terakhir kan, 2-3 musim, dan musim lalu kan mereka merupakan juaranya, Scudetto-nya gitu. Musim ini memang di awal agak kayak terlambat panas, ya. Tetapi setelahnya mereka memperlihatkan bahwa Inter Milan merupakan tim yang lebih lengkap dibanding tim lain. Seperti itu. Meski beberapa kali juga mereka gagal mempertahankan keunggulan. Sama Napoli dia seri, sama Juventus sempat seri 4 sama, Iya. sama AC Milan bahkan kalah gitu ya. Tetapi ketika menghadapi tim-tim lain, jaminan 3 poin seperti tidak lepas dari tim ini gitu loh. Nah, satu hal yang menjadi kelebihan dari Inter Milan musim ini adalah ketika Lautaro Martinez belum lagi menemukan ketajamannya yang luar biasa, Marcus Thuram bisa menjadi Bisa opsi. di backupnya. Iya. Ditambah gue lihat hampir semua pemain Inter Milan tuh bisa cetak gol. Terakhir itu kalau waktu sebelum mereka pergi ke Arab Saudi itu, Inter kan menang dengan, gue lupa lawannya siapa, tapi Alessandro Bastoni nyetak gol, dan Bastoni itu menjadi pemain ke-15 musim ini, pemain ke-15 yang bisa bikin gol. Jadi lu ngomongin Bastoni udah bikin gol, Barella bikin gol, Mkhitaryan bikin gol. Artinya semua pemain memungkinkan untuk bisa bikin gol. Iya. Termasuk Mkhitaryan ya bikin gol, Korea juga bikin gol. Itu Inter Milan. Tapi musim ini jauh lebih sengit. Napoli, tim ini kan dibesut oleh Conte sekarang nih, Iya. ya. Ya mereka juga, walaupun Conte agak malu-malu nih untuk ngomongin kans Napoli, mereka cuma bilang ya kita terus aja dengan kompetisi, mencari situasi, ya kalau emang ada kesempatan kita akan maksimalkan. Tetapi dengan kemarin dia terakhir mengalahkan Fiorentina 3-0, main di Artemio Franchic, dia main gak tuh? Main kayaknya. Ya, ia memperlihatkan bahwa Napoli juga menjadi penantang serius. Termasuk Atalanta. Memang kemarin Atalanta kalah di semifinal Super Copa dari AC Milan. Dari Inter. Dari Inter. Sorry. Tetapi mereka juga main cukup baik. Di Liga Champions juga Atalanta cukup oke. Iya. Jadi Gasperini mereka juara Eropa loh musim Musim lalu. Europa League kan. Dan musim ini di Serie A ya mereka memperlihatkan juga bahwa mereka punya kesempatan untuk bisa maksimal lebih baik lagi. Nah kalau ngomongin tim yang lain, tadi lu bilang Fiorentina sebenarnya ada di posisi 4 atau 5 ya, atau 6 ya. Ya ini bisa menjadi
pengganjal. Nah satu lagi Dev, Juventus lu nggak boleh tepiin sinyalnya tua. Kita ngobrol hari ini di Serie A mereka belum pernah kalah, Tapi istrinya banyak banget. tapi seringnya banyak banget, itu kan. Ya selepas Chiesa dari Juventus, ya mereka memang kalau ngomongin gol mereka sangat Bergantung banget sama si Vlahovic. Ya itu menjadi persen. Tapi lini pertahanan mereka masih cukup oke gitu. Spiritnya juga oke. Waktu ngelawan Inter Milan 4-4 itu sebenarnya mereka udah tertinggal 2-4. Gue pikir itu akan menjadi laga yang akan dimenangkan oleh Inter. Iya. Ya tapi Nerazzurri akhirnya gagal malah. Itu main di Giuseppe biasa. Oh main di Inter. 4-4. Ya tapi Serie A ini cukup oke. Masih seru lah. Ya memang juga performa dua klub Roma, AS Roma dan Lazio juga masih naik turun. Lazio kalau saya nomor 4 atau nomor 5 lah ya gitu ya. Pas. Nomor 4. Tapi ya Romanya sih yang hampir hampir masuk ke zona degradasi. tapi kemarin menang. Kita ngomongin Beberapa kali menang kan. ya Sama akhirnya kan. derby lawan Lazio kemarin menang. Pertandingan terakhir 2-0. Oke. Dan menarik kan karena Roma sekarang dipimpin oleh si Ranieri. Ya. Iya. Ente pelatih udah dipecat masuk lagi. Gue bingung bisa 3 kali bolak-balik loh ke AS Roma loh. Jadi Serie A ini menurut gue masih cukup menarik untuk disimak dan juga ada bursa transfer ya, kita lihat siapa yang nanti akan pindah dan siapa yang akan hengkang. Tapi yang jelas gue sebagai fans Inter juga walaupun gue berharap dan optimis Inter bisa juara, tapi musim ini akan sangat berat gitu, apalagi kayak Inter Milan, AC Milan, Atalanta gitu ya, Juventus masih main di Champions League. Champions. Bologna ditinggal oleh Thiago Motta dan beberapa pemain kayak Zirkzee, terus si Calafiori. Awal-awal udah tersendat, tapi sekarang udah ada di, kalau nggak salah dia Posisi 7. dia di antara Juventus dan AC Milan kan? Iya. Iya kan? Artinya kalau ngeliat selisih poin kan cuma 1 poin tuh Dev. Iya. Masih oke tim ini. Bersaing ya. Masih oke. Ya dipimpin oleh lupa siapa pelatihnya. Vincenzo Italiano kayaknya mantan pemain. Iya. Mantan itu. Ya cukup oke. Iya kan? Oke. Jadi Serie A cukup menarik dan yang bikin menarik Serie A adalah Bang Jai Bang Jan. ada di situ, Jai Ises. Walaupun kita harus doain lah. Moga-moga Jai Ises cukup baik ya karena dia sedang berusaha untuk menolong Venezia keluar dari zona degradasi. degradasi. Tapi bisa cetak gol. Dan kita kalau ngomongin Jai Ises, Dev, kan banyak tuh di sosial media. Siapa striker Oh iya. dunia yang tidak pernah head to head dan dibikin pusing oleh pengawalan ketat soal Jai Ises? Vlahovic, udah. Martinez, Romelu Lukaku. Iya kan? Jadi nggak usah itu siapa striker Vietnam tuh si Son siapa itu ya kalau nggak ada. Nguyen. Iya. Dan Jai Ises sendiri banyak dilirik Dev. Konon katanya banyak tim-tim besar yang tertarik untuk menggunakan jasanya. Ya kan? Malah ada yang bilang Jai Ises kayak cocok nih berduet sama Virgil van Dijk. Wise. Bisa ngomong bahasa Belanda bang, gitu kan di lini pertahanan Liverpool, gila ya. Tapi ya artinya gue mau ngomong Serie A meskipun banyak yang bilang tidak seglamor Premier League, kompetisi di Italia cukup rame. Serame di Spanyol juga deh. Oke. Iya kan? Lu sekarang awal musim ngomongin Barcelona. Iya tapi ini dikit aja ini udah terlalu panjang. Kalau di La Liga gue cuma ngelihat persaingan antara tiga klub aja sih. Iya itu dari kemarin juga gitu. Tapi lu kalau lu ngomongin La Liga dan lu ngelihat kan ke pekan dari Giornata ke Giornata, Giornada ke Giornada, itu seru. Tiba-tiba Atletico Madrid sekarang di atas, ya dengan pemain-pemain baru, Julian Alvarez. Pemain depannya Atletico ngeri-ngeri loh, hebat-hebat loh. Alvarez, si Griezmann, si Korea juga. Satu lagi siapa tuh yang pemain Charlotte. Iya kan? Barcelona yang awal musim orang bilang gila nih Hansi Flick ya kan? Tangannya midas ya kan. Iya, sekarang turun lagi. Ya kondisinya juga sih itu ya kan. Nah, Real Madrid sekarang juga udah nyalip posisi Barcelona. Iya. Ya benar tiga tim ini, tapi menurut gua persaingannya akan cukup seru.
Dan kalau ngomongin Bundesliga sedikit juga seru, walaupun kita ngomongin ya mungkin semua akan Munchen pada waktunya, ya bisa jadi. Tapi dengan lo lihat Leverkusen sekarang juga kembali menemukan permainan baik, ya artinya gue mau ngomong Dev, di sisa paruh musim di Eropa itu semua kompetisi terutama 4 atau 5 kompetisi yang besar ya, kayak Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga, yaitu daya tariknya cukup oke. Gua nggak beranian di hari ini ngomong, gue belum bisa ngomong tuh Liverpool akan juara Premier League, Oh iya, itu belum Inter Milan akan juara Serie A, Bayern Munchen akan juara atau Atletico. Dan ini yang membuat perlu kita bahas pekan ke pekan di halftime break. Soalnya banyak juga Dev yang ngomong halftime break kok ngomonginnya Premier League mulu sih, kayak gitu kan. Ya nanti pelan-pelan lah. Ya pelan-pelan lah. Apalagi kalau Liga Champions sudah mulai masuk fase knockout, Iya. kita akan lebih banyak lagi ngobrolin itu. Oke, Ya kan? ini udah cukup panjang nih, kayaknya edisi terpanjang kayaknya Bang DJ. Di awal tahun 2000, di tahun 2025 ya baru 2 episode ya kan. Iya, emang lu paling-paling deh. Tapi poin dari episode ini adalah Bang DJ sudah mengklarifikasi kalau fans tim dari beliau ini adalah Inter. Oh iya, gue fans Inter Milan gitu. Nanti kapan-kapan ada 1,5 jam Dev akan ngobrol sama gue bagian diwawancara ya. Lu kenapa suka sama Inter sih Bang kayak gitu ya, Ya, nanti. oke. Lo habis lu waktu itu ngomong gue tim apa? Gue Stuttgart. Makanya itu Bang DJ gue biarin di sini, ya udah, oke, kita bahas serinya biar lo ngomong sendiri dan benar lo ngomong kan lo fans Inter di sini. Banyak yang nanya. Gue Interisti. Inter. Ya tahun lalu gue 2023 Ya. gue tanda kutip udah umroh Alhamdulillah. ke Giuseppe Meazza. Insya Allah 3 Februari nanti kalau Inter ketemu AC Milan jadi nggak ada masalah, AC Milan sama Inter Milan pertandingan kedua musim ini. Insya Allah gue nonton di San Siro. San Siro. San Siro. Kalau itu gue bisa nonton, berarti gue naik haji. Iya, tanda kutip. Ya, sip. Oke, sekian dulu Bang DJ. Nanti Ya. kita ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan berikutnya. Yang pastinya stay tune terus di Halftime Break Harian Kompas. See you guys. Bye-bye.